Jika dia ngedetek warna, tidak mendetek apa-apa, dia maju. Ngedetek hijau, dia gerak, gitu kan ya. Kalau dia detek merah nih, nah bagaimana nanti kalau kita ingin menghitung, ya? Saya ingin hitung nih, oh dia ketemu hijau nih, dia ngitung. Berarti kita bermain variabel, ya, bermain variabel. Ini saya stop dulu. Oke, yang sudah teman-teman boleh ditambahkan ya, sambil nunggu ya. Oke, teman-teman nanti bikin variabel untuk ini. Nah, kita bikin variabel, make variabel ya, jumlah merah lah gitu kan ya. Jumlah merahnya, JLH merah ya, jum merah lah ya, jumlah merah. Jumlah merahnya kita buat juga variabel jumlah hijau. Oke, kita buat jumlah biru. Nah, gitu. Ya, jadi kalau ini kita set di depan, ya variabel-variabelnya ini kita set ya. Nah, teman-teman saya jelasin mengenai blok. Ini ada blok. Jadi supaya program kita lebih simple, bukan lebih simple, lebih rapi lah. Ya. Nah, kita bisa bikin namanya blok. Saya blok namanya untuk nama bloknya ya. Ini, nah blok name-nya ini kan bisa diganti ini blok name-nya. Saya buang dulu deh. Bikin baru ya, make bloknya. Nah ini blok name-nya kita bisa isi. Misalnya kita bikin blok name untuk inisialisasi atau misalnya setting ini ya, misalnya setting jumlahnya. Atur jumlah. Nah kalau yang teman-teman udah pernah bikin program ini namanya buat prosedur lah ya, gitu kan ya. Oke, kita oke. Nah ini kita bisa pisahkan. Nah ininya, ini atur jumlahnya ya. Nah, jumlahnya kan tadi kita udah punya nih variabel. Set nih variabelnya kita taruh di sini. Jumlah birunya 0, jumlah ininya merahnya, hijaunya 0, jumlah ini kita pakai blok ya, namanya blok ya. Jumlah merah, biru, hijau, merahnya 0. Nah, dengan adanya blok seperti ini, kan kita taruh di sini, jadi kita bisa panggil nih bloknya, taruh di sini. Nah, gitu. Jadi kalau dia ketemu atur jumlah, dia akan loncat ke sini. Menjalankan ini dulu, baru kalau ini udah selesai, baru kembali lagi ke sini. Nah, ini adalah namanya blok. Ya, kalau di dalam program itu namanya store prosedur atau bisa juga namanya buat function gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat di codingnya seperti ini. Ya, code-nya. Dia define ini. Ya, ada function. Ya, kalau di Python kan nggak kenal prosedur lah ya, prosedur atau function lah ya, dia namanya. Ya. Karena ini nggak ada kembalinya ya, saya sebut dengan prosedur code-nya. Ini buat ngaturnya. Nah, setelah itu kalau dia ketemu ini, ketemu hijau, dia ngejumlah kan. Ya. Nah, kita ke variabel nih, change variabelnya. Ketemu dia biru, mana biru? Oh, hijau dulu ya, hijau dulu. Dia kalau ketemu hijau, nambah 1. Ya, kalau dia ketemu mana hijau, biru ya, ketemu biru nih, jumlah birunya kan bertambah 1. Kalau dia ketemu merah, jangan stop dulu ya. Nah, ketemu merah, dia bertambah 1 merahnya. Nah, gitu.
Ini bisa ditambahin gini. Jadi nanti gitu. Nah, di terakhir kita bisa buat blok untuk menampilkan jumlahnya ini gitu kan ya. Nah, sebetulnya bisa langsung di sini nih pakai perintah print. Nah, print gitu kan ya. Kita boleh print di bawah. Kita pengen tahu nih printnya print mana print itunya variabel mana. Nah, ini variabel. Saya pengen tahu nih jumlah birunya, tinggal taruh di sini. Nah, print ya. Nah, kita berarti printnya bikin 3 ya, printnya duplicate. Kita print lagi, duplicate lagi. Jadi ini saya cetak jumlah hijaunya, ini tinggal jumlah hijaunya kita ganti, jumlah merahnya kita ganti. Kelewat saya. Mau jumlah biru, udah jumlah merah. Nah, gitu. Nah, ini kita bisa pecah, taruh di blok lagi, boleh. Ya, ini ada jumlah biru kebanyakan. Kita bikin blok lagi, nama bloknya print jumlah gitu kan ya. Cetak jumlah. Cetak jumlah nih, cetak jumlahnya taruh di sini. Ini ke sini supaya programnya nggak terlalu panjang gitu kan ya. Ya sebenarnya sama panjangnya lah gitu kan. Cuman di program utamanya kita lebih rapih gitu kan ya. Nah berarti cetak jumlah, ya udah dicetak jumlahnya ke sini, taruh di bawah. Geser dulu. Nah gitu. Jadi kalau dia ada ketemu cetak jumlah blok ini, ya blok ini dia akan loncat ke bagian sini. Oke, silakan nanti dicoba ya. Ini dicoba kalau yang sudah selesai. Jadi sekalian ngejumlah. Cetaknya sebetulnya kita bisa nggak di bawah sini juga boleh gitu kan ya. Setiap kali ketemu dia cetak juga boleh gitu kan ya. Kalau nggak nanti di terakhir. Nah nanti teman-teman ininya saat runningnya, ini kita bisa munculkan nih monitor ini. Nih. Ini buat kita monitoring sensor. Saya perkecil dulu ini kebesaran. Nah, ini variabel apa yang kita nanti mau kontrol di sini. Oh, printnya dia nggak berhenti. Harusnya printnya dia cetak jumlahnya di sini ya. Kita cek ya. Di sini aja nih printnya. Dia selalu ngeprint gitu. Tuh, wis 0000, nanti dia ketemu 1. Saya tambahkan di sini ya, turun baris. Bentar ya. Ini jadi dia kan kalau nggak ketemu apa-apa dia 0 nih, ya 000. Dia cetak sebentar. Ini saya clear dulu. Ini saya tambah di bagian sininya. Ini monitornya saya sembunyiin dulu. Di bagian sini nih ada makan bro, printnya mana ya? Oh look, nah, ini. Set print kursornya next row. Nah, gini, taruh di sini. Nanti dia cetak jumlah biru, hijau, merahnya berapa gitu kan. Dia cetak. Baru di baris berikutnya lagi gitu kan ya. Cuman kalau gini dia nyetaknya banyak, nggak apa-apa. Nanti kita sambil lihat ya ininya ya. Nah ini ditambah gini. Oke kita cek coba. Ini teman-teman bisa bikin blok ya. Kalau nggak mau blok boleh ini nanti nyambung juga di sini. Start. Nah, dia loading dulu. Nah ini kita bisa cek ini buat monitornya nih. Tuh dia. Berarti ini biru, hijau, merah, tuh kan ya. Birunya udah 3,
birunya ada 4, hijaunya udah 2, birunya udah 5, hijaunya 3, merahnya 1. Oh, dia terus aja jalan si ininya. Ketemu merah dia harusnya stop. Dia nyetak terus. Oke, silakan. Ada yang mau coba? Ini buat ngitung ya. Jadi kita bisa ngitung, bisa di print ya itunya ya. Kalau programnya kayak gini tuh, dia nge-print tuh. Nanti di sini ada tuh print jumlah birunya berapa gitu kan. Oke, saya codingnya lewat aja dulu ya. Kita pakai dulu. Nah, teman-teman ini bisa belajar pakai blok ya, atau ini di sini namanya blok ini ya. Atau ini sebut kita function atau prosedur lah. Sebenarnya agak beda ya, tapi ya udah saya kasih istilahnya sama dulu lah sementara ini. Ini Pak. Yo. Nah, monitor itunya, variabelnya. Ya. Oh, kok bentar, harus di itu lagi, di review lagi dari awal lagi. Nah, gitu. Nah, nanti teman-teman bisa dikasih keterangan tuh ya waktu ngeprint nih ya. Printnya bisa ditambah, printnya misalnya teks apa gitu kan, itu juga bisa dikasih tambahin teks ya. Ini jumlah merah, ini jumlah birunya, jumlah hijaunya ya. Oke, bagus ya. Nah, teman-teman bisa tambah juga. Jadi kalau ketemu biru nih, ngirim pesan, saya mau ngantar buah-buahan. Kalau ketemu hijau, saya mau ngantar sayuran. Jadi setiap ketemu pos dia ngeprint. Ya harusnya kan antar barangnya, ya. Cuman antar barangnya kan robotnya kan nggak ada fasilitas itu. Ya udah aja pakai C aja ya. C saya mau antar sayuran. Saya mau antar buah-buahan. Saya mau antar daging, gitu kan ya. Silakan nanti ditambah aja. Jadi kalau ketemu itu ya. Oke, silakan yang lain boleh mencoba. Nah, ini printnya bisa ditambah ya teman-temannya, ini printnya gitu kan. Kalau ini printnya kayak gini nih, printnya bisa ditambah gini. Jumlah biru gitu kan, ini teks aja biasa sih. Jumlah biru sama dengan gini gitu kan, ini boleh nih ditambah. Kalau tadi kan angkanya nyambung semua gitu. Ini jumlah pos biru ya tadi ya, jumlah pos biru, ini jumlah hijaunya gitu kan ya. Oke, saya bisa tambah di sini. Kalau ini teks biasa ya. Jumlah merah. Nah, gitu kan ya, jumlah merah. Ini set kursor to next row ya, dia kayak print baris kosong gitu kan ya, jadi dia akan turun ke bawah. Ini akan nyambung. Nah, ini juga boleh sih kursornya kalau mau ditaruh di sini gitu kan ya. Ya. Next row, kalau nggak gini aja lah. Supaya ke samping dia. Jumlah birunya, ini jumlah hijaunya, ini jumlah merahnya gitu kan ya. Nah, kalau dia ketemu apa mau say hello gitu kan boleh, ini juga ya di sini tambahin aja nih. Dia kalau ketemu merah, ketemu hijau nih, hijau dia nganter ini kan, nganter sayur-sayuran. Halo,
saya mau robot ya, yang antarnya robot. Robot mau antar sayur hijau ya, sayur ya. Mohon diterima ya, silakanlah nanti keterangannya apa ya, mohon diterima. Nah, kalau dia udah gini, mohon diterima, dia misalnya mau berhenti nih, berhenti 1 detik atau 2 detik, ini bisa diatur nih ya. Misalnya dia bongkar muat ya, bongkar muat ada di mana nih? Wait. Nah, wait ya ini ya. Kalau dia sudah nganter, dia wait nih, tunggu bongkar muat ya. Tunggu bongkar muat sayur-sayurannya, anggap dia 10 detik. Oh, jangan 10 detik, udah 5 detik aja, kelamaan gitu kan ya. 5 detik. Dia berhenti 5 detik. Gitu. Ya, nanti juga sama. Kalau mau dia nganter buah-buahan gitu kan ya, duplikat saya taruh lagi di bawah nih. Jadi ini buat ngejumlahin birunya berapa banyak ya. Ini hai robot, aku mau antar buah-buahan. Kalau biru ya. Nah, jadi ada teman-teman robot yang katakanlah kemarin nganterin ini nih. Waktu zaman pandemi ada dia nganterin obat seperti itu ya. Bikin programnya sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Tinggal nanti bermain dia sensornya. Oh, ke detect nih, dia udah masuk kamar nih. Ya, ketemu pasien, nanti deteksinya mungkin di objek nih ada orang ya, sensornya beda lah, misalnya ada orang gitu kan ya, atau mungkin ada warna tertentu di kamarnya gitu kan ya. Kamarnya dia berhenti di sana nganter, dia berapa detik gitu kan ya, berapa detik, atau mungkin kalau nganter ke orang mungkin nggak hanya detik ya, mungkin berapa menit ya di situ kan. Atau bisa juga katakanlah kalau udah selesai si orangnya ngomong obatnya sudah selesai, terima kasih ya, nanti robotnya baru jalan lagi. Prinsipnya sama programnya ya. Jadi nggak terlalu sulit sebetulnya. Ya teman-teman kalau udah ngerti gini, oh bikin program itu sebenarnya memudah ya. Nanti yang sulit itu tuh nih kita bikin sensornya ya. Bikin sensornya ini gimana ngedetect nih kalau ada orang gitu kan ya. Nah ini kita bisa gunakan front eye seperti ini ya. Kita ngedetectnya objek ya. Kalau ini objeknya kita nggak tahu apakah orang atau benda dan segala macam. Pokoknya ada objek di depannya, itu pakai front eyes ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai front eyes atau bisa pakai down eyes ya. Nah ini sama ya, print robot saya nganter buah-buahan ya. Nanti ini boleh misalnya yang satu lagi buat ini, buat antar daging gitu kan ya. Nah, robot, halo robot mau antar daging. Mohon diterima ya. Stop driving ya, dia udah sebetulnya stop driving, dia udah berhenti ya harusnya. Ada yang dia berhenti nggak ya, stop. Ya, nanti kita udah ini kita pakai objek yang lain ya, objek jarak. Oke, sampai sini ada yang mau mencoba? Satu deh, saya mau lihat nih. Jadi kita udah bermain blok nih, bermain blok, bermain sensor ya, sensor depan sama sensor belakang. Ini teman-teman silakan nanti dicoba ininya. Nah, pakai ini ya. Ini kita bisa kontrol juga ininya. Iya. Saya stop dulu dia. Nih. Jumlah birunya 0000 ketemu hijau, nanti hijaunya 1. Oh, wait dia 5 detik. Nah, hijaunya 1 ya. Dia nganter nih. Muat barang dia berhenti 5 detik. Nah, dia berhenti 5 detik. Oke, ini bisa kita kontrol ya. Jumlah merahnya ada di kanan. Nah, kalau misalnya mobil ya, mobilnya yang autopilot.
Dia nganter-nganter ya prinsip kerjanya mirip seperti ini. Ya, dia jalur kemana, nanti dia tinggal ngikutin GPS-nya, lokasinya gitu kan ya. Ngikutin jalannya, ya prinsip kerjanya sama ya. Ya, nanti tingkat kesulitannya lebih nambah ya. Kan kalau mobil jalan kan dia saat jalan dia nggak boleh nabrak ya. Kalau ini kan jalan terus ya, nggak boleh nabraknya. Nanti ada sensor nih, kalau ada orang di depan berhenti, ada lampu merah dia berhenti, lampu hijau jalan gitu kan ya. Dia nggak boleh nabrak. Oke.